Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku Amelia Rahmadian dari kelas 6A, Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Singapura Bangsa Karawang dengan NPM 1810631050215. Kali ini aku akan membahas mengenai inovasi kurikulum berbasis kompetensi dan inovasi kurikulum berbasis masyarakat. Nah, pada pembahasan kali ini terdapat 5 pertanyaan yang akan kita bahas sama-sama. Di mana tugas ini juga aku buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah inovasi pendidikan matematika. Untuk soal-soalnya langsung aja kita ke soal pertama. The first questions yaitu bagaimana pengembangan kurikulum berbasis kompetensi. Nah, di bawah pertanyaan ini terdapat ilustrasi gambar di mana ada seorang anak atau peserta didik yang sedang membaca. Membaca merupakan salah satu jembatan ilmu atau jembatan pengetahuan. Jadi, untuk jawaban nomor 1 ini adalah bagaimana pengembangan kurikulum berbasis kompetensi, di mana pengembangan kurikulum berbasis kompetensi merupakan suatu proses kompleks dan melibatkan berbagai faktor terkait. Pengembangan kurikulum berbasis kompetensi memfokuskan pada kompetensi tertentu berupa panduan, di mana panduan ini terdiri dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dapat didemonstrasikan peserta didik sebagai wujud pemahaman terhadap konsep yang dipelajari. Penerapan kurikulum berbasis kompetensi pun memungkinkan guru menilai hasil belajar peserta didik dalam proses pencapaian sasaran belajar yang mencerminkan penguasaan dan pemahaman terhadap apa yang dipelajari. Jadi kesimpulan dari ilustrasi gambar ini yaitu di mana peserta didik terus menggali apa yang belum diketahui dengan memfokuskan mengenai pengetahuan, keterampilan, ataupun sikap. Nah, dari ketiga panduan ini atau ketiga aspek ini, hal ini yang dapat memungkinkan guru menilai hasil belajar peserta didik itu sendiri. The second questions atau soal kedua yaitu bagaimana pengembangan kurikulum berbasis masyarakat? Kalau tadi berbasis kompetensi, sekarang berbasis masyarakat. Sebelumnya, pengembangan kurikulum berbasis masyarakat terjadi karena pengaruh perkembangan teknologi. Maka dari itu, ilustrasi gambar yang ditampilkan yaitu sebuah teknologi yang terus berkembang canggih dan pesat seiring berjalannya waktu. Nah, teknologi ini mengalami perubahan yang cukup drastis dalam segala bidang termasuk pekerjaan, sehingga mengubah beberapa sikap masyarakat. Contohnya, masyarakat perkotaan berubah cepat dibandingkan masyarakat pedesaan. Pola kehidupan agraris berubah menjadi pola kehidupan industri, dan begitupun kehidupan masyarakat menuntut memiliki spesialis dan profesionalisme, sehingga sifat-sifat kebersamaan hidup lebih santai diganti oleh sikap individualis dan kerja keras. Memang hal ini sudah terjadi di kehidupan nyata di mana manusia itu lebih fokus kepada pekerjaan dibandingkan dengan orang-orang sekitar. Sehingga memang benar kehidupan yang lebih santai tergantikan oleh kehidupan yang kerja keras atau sifat-sifat kebersamaan tergantikan dengan sikap individualisme. Begitupun seterusnya itu adalah beberapa contoh yang memang sudah terjadi dalam kehidupan nyata. Nah, selanjutnya adalah the third question atau pertanyaan ketiga, di mana pertanyaan ketiga yaitu jelaskan perbedaan pengembangan kurikulum berbasis kompetensi dengan berbasis masyarakat. Nah, berbicara mengenai perbedaan pengembangan kurikulum berbasis kompetensi dengan berbasis masyarakat, sebenarnya perbedaannya hanya ada pada tujuan dan karakteristiknya, yaitu tujuan kurikulum berbasis kompetensi dan kurikulum berbasis masyarakat, begitupun dengan karakteristiknya. Nah,
Di sini aku hanya akan membahas atau menyebutkan beberapa dari tujuan dan karakteristik dari masing-masing poin. Yang pertama, tujuan kurikulum berbasis kompetensi adalah pengembangan potensi peserta didik untuk menghadapi perannya di masa yang akan datang dengan mengembangkan sejumlah kecakapan hidup life skill. Nah, 4 kompetensi dasar yang harus dimiliki siswa sesuai dengan tuntutan kurikulum berbasis kompetensi adalah kompetensi akademik, kompetensi okupasional, kompetensi kultural, dan kompetensi temporal. Itu adalah tujuan dari kurikulum berbasis kompetensi. Lain halnya dengan tujuan kurikulum berbasis masyarakat, di mana tujuannya adalah memperkenalkan siswa terhadap lingkungannya dan ikut melestarikan budaya. Yang kedua yaitu untuk membekali siswa dengan kemampuan dan keterampilan yang dapat menjadi bekal hidup di masyarakat. Nah, jadi perbedaannya hanya pada jika kurikulum berbasis kompetensi ini prosesnya. Nah, kalau kurikulum berbasis masyarakat ini adalah pengaplikasiannya, kurang lebih seperti itu. Kemudian adalah pada karakteristiknya. Yang pertama, karakteristik kurikulum berbasis kompetensi. Yang pertama yaitu menekankan pada tercapainya kompetensi. Lagi-lagi menyinggung mengenai kompetensi berupa akademik ataupun yang tadi saya sebutkan. Nah, yang kedua berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman, di mana hasil belajar ini ya memang tujuan akhir dari proses yang sebelum-sebelumnya disebutkan. Lain halnya dengan karakteristik dari kurikulum berbasis masyarakat. Apa karakteristiknya? Yaitu pembelajaran harus berorientasi pada masyarakat. Kemudian disiplin kelas berdasarkan tanggung jawab bersama. Jadi sebenarnya inti dari perbedaan antara kurikulum berbasis kompetensi dan kurikulum berbasis masyarakat yaitu sesuai dengan namanya. Jika kurikulum berbasis kompetensi ya memang mengedepankan soal kompetensi mengenai soal akademik ataupun dan lainnya. Begitupun dengan kurikulum berbasis masyarakat, yaitu lebih mengedepankan kepada aplikasi dalam kehidupan bermasyarakat, seperti itu. Nah, ini adalah the same picture di mana peserta didik aktif dalam mengembangkan kompetensinya, sehingga setelah peserta didik telah mampu mengembangkan kompetensinya, peserta didik mampu untuk berorientasi atau berperan dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya yaitu pertanyaan keempat atau the fourth question, di mana pertanyaannya itu adalah bagaimana hubungan pendidikan matematika dengan inovasi kurikulum berbasis kompetensi dan inovasi kurikulum berbasis masyarakat? Nah, mengapa di sini ilustrasi gambarnya yaitu angka-angka, terus kemudian ada matematika? Karena ya memang yang akan kita bahas yaitu hubungan antara pendidikan matematika dengan inovasi kurikulum dan kurikulum berbasis masyarakat dan kompetensi. Jadi, apa sih hubungannya? Yang pertama yaitu pengembangan kurikulum matematika. Jadi inovasi kurikulum berbasis kompetensi dan masyarakat ini ternyata memiliki hubungan dengan proses pengembangan kurikulum matematika. Nah, selanjutnya adalah konsepsi mata pelajaran matematika. Jadi, ternyata dalam merancang atau merangkai konsepsi mata pelajaran matematika itu yaitu berhubungan dengan inovasi kurikulum berbasis kompetensi dan inovasi kurikulum berbasis masyarakat. Jadi, inovasi kurikulum berbasis kompetensi dan masyarakat ini merupakan poin-poin penting yang memang harus ada dalam perancangan konsepsi mata pelajaran matematika. Nah, yang selanjutnya itu adalah kecakapan proses dalam matematika. Artinya, kurikulum berbasis kompetensi dan kurikulum berbasis masyarakat ini memiliki hubungan yang erat dengan kecakapan proses dalam matematika, di mana kecakapan proses ini dikembangkan berdasarkan rasional bahwa masyarakat masa depan adalah masyarakat yang belajar atau learning society. Maka dari itu, kurikulum berbasis
kompetensi dan masyarakat ini memiliki hubungan terhadap kecakapan proses dalam matematika. Jadi pada intinya pendidikan matematika itu tidak bisa terlepas dengan inovasi kurikulum berbasis kompetensi dan masyarakat, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah pertanyaan terakhir atau the last questions, yaitu pertanyaan kelima, di mana pertanyaannya adalah bagaimana aplikasi atau penerapan inovasi kurikulum berbasis kompetensi dan inovasi kurikulum berbasis masyarakat dalam pendidikan matematika. Jadi kalau tadi ditanya apa hubungannya, dan kalau sekarang ditanya bagaimana aplikasi atau penerapannya. Nah, jawabannya adalah penerapan inovasi kurikulum berbasis kompetensi dalam pendidikan matematika menekankan pada kemampuan yang seyogianya dimiliki oleh lulusan, sehingga kurikulum dikembangkan berdasarkan penjabaran dari standar kompetensi menjadi kemampuan dasar. Kemampuan dasar yang berubah menjadi kemampuan kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Jadi kemampuan dasar ini terdiri dari kemampuan kognitif dan kemampuan psikomotorik dan juga afektif. Sedangkan kurikulum berbasis masyarakat ini memiliki tujuan memberikan kemungkinan kepada siswa untuk akrab dengan lingkungan di mana mereka tinggal. Artinya berorientasi pada masyarakat. Kemudian karakteristik kurikulum berpusat pada masyarakat. Jadi memang kurikulum berbasis masyarakat ini berhubungan dengan inovasi atau dengan penerapan inovasi kurikulum berbasis kompetensi dan inovasi dalam pendidikan matematika. Selanjutnya, sedangkan penerapan inovasi kurikulum berbasis masyarakat dalam pendidikan matematika memiliki tujuan memberikan kemungkinan kepada siswa untuk akrab dengan lingkungan di mana mereka tinggal. Artinya, memang tujuan dari penerapan inovasi kurikulum berbasis masyarakat ini dengan pendidikan matematika seyogianya memang untuk menjadikan peserta didik agar terbiasa atau nantinya akan akrab dengan lingkungan mereka sendiri, seperti ikut berorientasi atau ikut berproses, ikut berpartisipasi dengan kegiatan-kegiatan yang ada di lingkungan seperti gotong royong dan apapun itu. Sehingga sikap-sikap individualisme dan kerja keras itu tidak menghapus seutuhnya sikap-sikap gotong royong dan hidup dengan gaya santai, seperti itu teman-teman. Oke, karena kita udah ke soal yang terakhir, jadi kurang lebihnya mohon maaf dari aku sendiri kalau jawaban-jawaban aku ini kurang memuaskan. Jangan lupa like, share, dan komen, dan jangan lupa juga subscribe. Ketemu lagi kita di video selanjutnya. Sampai jumpa semuanya. The last I say thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.